Kala itu 27 Mei 2006 pukul 5:53 yang dirasakan oleh masyarakat Jogja, gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter yang berlangsung selama 57 detik sebagai sejarah salah satu yang paling mematikan di dunia. Terdapat data korban gempa Jogja 2006 sebanyak 6.234 korban jiwa, 39.000 kerusakan rumah, 46148 orang korban luka-luka. Sungai Opak merupakan aliran berhulu di lereng Gunung Merapi yang memiliki panjang sekira 35 km membelah Yogyakarta, melintasi 2 kabupaten yakni Sleman dan Bantul. Sasar Opak yang berarah timur laut barat daya secara relatif dengan Sungai Opak. Sasar Opak memicu gempa pada tahun 2000. Gempa terjadi karena ada pergeseran lempeng bumi secara tiba-tiba yang akan menyebabkan gempa. Jika pecahan itu timbul, maka menghasilkan patahan, salah satunya adalah sasar opak. Berbeda dengan kondisi di dataran Bantul, di mana tanahnya berstruktur lunak dan terbentuk dari endapan material pasir dan abu gunung, sehingga efek gempa merusak bangunan. Struktur bangunan di pedesaan zaman dahulu tidak dirancang kuat menahan gempa, sehingga resikonya mudah roboh dan sehingga guncangan sasaran imbas terbesar pada gempa pada tahun 2006 silam. Menjadi eksplorator gempa teknologi kerak dangkal. Jepang berkependudukan 127 juta jiwa, salah satunya negara paling maju di dunia, namun terletak di jalur patahan besar di Pasifik, terkendala oleh teknografikanya yang teruji oleh bencana alam, gempa bumi, dan tanah longsor. Kemudian, topan yang bersembunyi menyebabkan bencana alam di kota Nisamachi. Hujan topan yang deras melunakkan tanah, kemudian seluruh hutan meluncur ke bawah lereng itu runtuh pada tahun 2011. Gempa bumi besar telah melanda pantai barat Jepang, paling kuat mencapai kekuatan 7, skala Richter. Semua bangunan di negara ini telah tunduk pada kode seismik dan standar desain tahan gempa yang ketat. Cara yang berbeda peradaban dapat ditetapkan, diantaranya kolom dan balok pada setiap tingkat suatu bangunan yang dapat menyerap banyak energi gempa. Adapun metode lainnya juga isolasi seismik, di mana seluruh struktur bangunan itu sendiri diisolasi dari tanah oleh lapisan baja, timbal, dan kerat yang bergerak secara independen dengan bumi di bawahnya. Saat terjadi gempa, pilar bertindak sebagai pendulum dan bergerak ke arah berlawanan untuk menstabilisasi bangunan. Inilah yang membuat bangunan Skytrain yang ikonik di Tokyo tahan gempa. Adapun perbedaan gempa jika terjadi di Indonesia dan luar negeri. Di Indonesia, apabila terjadi gempa, kita sebaiknya tetap tenang, berlindung, hindari lift, keluar melalui tangga darurat. Sedangkan di luar negeri, saat gempa terjadi, yaitu harus segera pindah ke tempat yang lebih aman, lindungi kepala dan tetap menunduk hingga guncangan berhenti.